Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava. Saya Ilyas. Saya Rafael. Dan saya Dika. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan seorang guru BK tentang tata tertib dan pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian siswa di SMPN 1 Mojowarno. Ini kami akan wawancara dengan Bu Sri. Iya, saya Bu Sri, guru BK dari SMP Negeri 1 Mojowarno. Udah kenal semua ya? Nah, monggo silakan. Tentang pelanggaran tata tertib sekolah. Oh, tentang tata tertib sekolah. Iya, monggo. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Bu. Pertama, Bu, biasanya apa saja pelanggaran tata tertib yang paling sering dilanggar oleh sebagian siswa? Oh, gitu. Anak-anak di sini itu biasanya yang sering dilanggar itu diantaranya masalah seragam, tentang kerapian ya, kerapian seragamnya tidak dimasukkan, atau kadang anak-anak itu tidak memakai atribut, nah seperti itu. Pertanyaan yang kedua, pelanggaran paling berat yang dilakukan siswa biasanya apa, Bu? Pelanggaran yang paling berat itu biasanya anak-anak itu karena masa remaja ini, anak-anak kan istilahnya masa-masa puber, ingin mencari dan juga ingin mencari jati dirinya ya. Kadang anak ini berpacaran dengan temannya seperti itu. Kadang yang kedua itu masalah merokok, dan kemudian ada perkelahian. Ya. Dan menurut jenengan apa penyebab utama siswa melanggar tata tertib sekolah? Penyebabnya itu anak-anaknya. Biasanya itu kan seperti yang saya katakan tadi, anak-anak itu kan seusia ya, anak SMP, anak remaja, ingin mencari jati dirinya ya, ingin dikadang, bukannya anak itu ya misalkan seperti pelanggaran tidak dimasukkan ya, itu kan kemungkinan anak itu kepingin ya dikenal sama temannya ya, temannya sebaya tadi, ingin dikenal, atau bahkan ya mungkin anak-anak itu kan menginginkan suatu pertemanan yang luas gitu ya, tidak hanya monoton satu atau dua itu aja, dan bahkan kemungkinan mencari perhatian, caper seperti itu. Lalu pertanyaan keempat, biasanya apa yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa yang melanggar perilaku? Ini ya anak-anak ya, lihat dulu ya, apa pelanggarannya. Tidak, karena sekolah itu membuat sebuah aturan ya, tata tertib, ada di situ ada larangan, kemudian juga ada sanksinya. Melihat dulu kategori apa, kategori yang mana. Biasanya kalau hanya anak ini melanggar satu kali, hanya kita memberikan sebuah pernyataan, diingatkan ya, konseling kenapa ya, penyebabnya kok melanggar tersebut. Terus kemudian kalau anak itu sudah menyadari diri, sekolah memberi sebuah kesempatan ya, memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau mengulangi lagi, sekolahan memberikan sebuah panggilan orang tuanya dipanggil ya. Dengan panggilan itu, tapi kok kemudian mengulangi lagi, sekolah memberikan apa istilahnya itu surat pernyataan, dibuatkan surat pernyataan dengan orang tuanya ya, kepada orang tua, wali kelas ya, membuat surat pernyataan ke satu, kedua, terus kemudian mengulangi lagi ya, akhirnya sekolah memberi tindakan, anak itu dikembalikan pada orang tua. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu, menurut panjenengan apakah tata tertib sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa saat ini?
Ya, sekolahan membuat sebuah aturan kesepakatan sekolah ya. Dulu itu tata tertib, tapi sekarang namanya kesepakatan sekolah. Itu sudah tidak gini, maksudnya tidak membuat sekolah tidak membuat begitu saja. Itu ada sebuah kesepakatan antara siswa, dilihat ya siswa itu ya. Karena di tata tertib itu kalau tidak dibuat, tidak dilaksanakan, akhirnya bagaimana? Amburadul anak-anaknya. Makanya tata tertib itu juga dibuat dengan kesepakatan oleh orang tua. Ada kesepakatan dari siswa, ya ada kesepakatan dari orang tua. Kemudian setelah itu dibentuklah yang namanya sebuah tata tertib atau kesepakatan sekolah. Kemudian disosialisasikan ke anak-anak yang mana harus bisa mematuhi aturan tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu sudah Sudah. meluangkan waktu untuk kami wawancara. Iya. Semoga nanti kalian juga sebagai siswa SMP Negeri 1 Mojowarno bisa mematuhi aturan yang telah dibuat oleh sekolahan. Yang mana aturan itu juga untuk mendidik kalian, mendisiplinkan kalian agar menjadi remaja yang baik. Disiplin itu perlu untuk ditegakkan. Sudah semua? Sudah paham ya? Oke, terima kasih atas kunjungannya. Nanti kalau misalkan kurang jelasnya, monggo silakan. Pintu BK selalu terbuka untuk kalian. Oke?